Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Tentang Allah menyelamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita masuk di bagian yang ke C, yaitu karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Belajar pengertian tentang karya dan keselamatan. Pertama kita akan belajar pengertian dari karya. Jadi karya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil dari pekerjaan. Misalnya seniman adalah orang yang telah menghasilkan karya seni, lukisan, dan patung. Jadi karya adalah hasil dari pekerjaan seseorang. Yang kedua, keselamatan. Keselamatan berasal dari kata selamat. Selamat berarti terbebas dari atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapatkan gangguan atau kerusakan. Jadi kata keselamatan berarti perihal selamat, kesejahteraan, kebahagiaan. Keselamatan berarti keadaan yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya, itu pengertian dari karya dan keselamatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa karya keselamatan oleh Yesus Kristus memiliki pengertian sebagai segala bentuk ucapan, tindakan, dan karya yang dilakukan Yesus Kristus guna membawa umat manusia hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang berikut kita akan melihat karya Yesus Kristus selama berada di dunia. Jadi selama Yesus ada di dunia, apa saja yang sudah dia lakukan. Jadi di sini Pak mencatat ada 3 hal atau 3 karya yang Yesus lakukan. Yang pertama, pengajaran. Pengajaran itu isinya itu ada khotbah dan perumpamaan. Jadi cara yang digunakan Yesus untuk berkomunikasi dan memberitakan kabar keselamatan itu melalui khotbah dan perumpamaan. Pengajaran Yesus memberikan pemahaman baru atas hukum-hukum yang berlaku sebelumnya yang ada dalam Perjanjian Lama. Misalnya tentang hukum kasih. Yesus mengajarkan kepada kita agar mengasihi musuh kita. Padahal hukum sebelumnya mengajarkan bahwa mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi ajaran lama menunjukkan kesetujuan untuk melakukan tindakan balas dendam. Tindakan tersebut seperti spiral kekerasan yang tiada akhirnya. Sebaliknya, tindakan mengasihi musuh merupakan cara yang efektif untuk memutuskan mata rantai kekerasan. Apa yang diajarkan Yesus kepada manusia berbeda dengan pandangan manusia. Itu bisa kita lihat dalam Matius 5-7. Melalui kasihlah segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan dapat diselesaikan, sehingga kasih menjadi ciri khas dan keunikan kekristenan. Yang kedua adalah mujizat. Mujizat diterjemahkan sebagai perbuatan yang ajaib.
dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan manusia atau secara hukum alam. Pada pribadi Yesuslah kuasa untuk melakukan mujizat terpenuhi. Dalam Matius 28 ayat 18 dicatat bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasanya Yesus telah melakukan banyak mujizat atas umat manusia. Buta, bisu, tuli, kusta, kerasukan setan, dan membangkitkan orang mati. Hal itu menunjukkan kuasa Yesus yang begitu besar, sama dengan yang dimiliki oleh Allah sendiri. Karya penyelamatan Yesus melalui mujizat bertujuan agar manusia percaya kepada Allah dan memuliakan Allah. Mujizat menjadi bagian dari misi Yesus untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan yang ketiga adalah pengorbanan di atas kayu salib. Ini merupakan karya Yesus yang besar bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh dunia, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Merupakan puncak karya Yesus terjadi di atas kayu salib. Peristiwa penyaliban Yesus sebelumnya pernah dilukiskan oleh pemazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu terdapat dalam Mazmur 22 ayat 2. Perkataan itu terdengar menjelang kematian Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu terdapat dalam Matius 27 ayat 46. Peristiwa salib inilah puncak pekerjaan Yesus untuk memikul dosa manusia. Jadi pengorbanan di atas kayu salib berujung kebangkitan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mati lalu bangkit, dan Yesus membayar semuanya lunas dan memenangkan manusia berdosa. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, keselamatan disediakan bagi semua orang. Tetapi hanya efektif berlaku untuk orang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya di dalam dan melalui Yesus, Allah menerima manusia berdosa dan membenarkan mereka karena Kristus. Jadi harus diperhatikan ya anak-anak bahwa pengorbanan Yesus atau keselamatan itu efektif bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya di dalam dan melalui Yesus, Allah menerima manusia berdosa dan membenarkan mereka karena Kristus. Berikut kita akan masuk di bagian yang kedua, tujuan penyelamatan dalam Yesus Kristus. Apa tujuan penyelamatan dalam Yesus Kristus? Oke, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kuasa dosa. Adapun upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu bisa kita baca dalam Roma 6 ayat 23. Jadi, mulai pengorbanan di atas kayu salib, segenap orang percaya kepadanya telah keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu dalam bahasa Yunani, eklesia. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Seperti yang disampaikan Rasul Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamatnya yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Bisa juga anak-anak baca dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ya. Dengan demikian kamu bisa meneladani kehidupan Yesus melalui tindakan yang mengedepankan nilai-nilai mulia, kasih, kebenaran, dan keadilan. Itu merupakan tujuan penyelamatan dalam Yesus Kristus adalah semua manusia diberikan kehidupan yang bahagia, yang kekal, yang sejahtera. Oke, Pak akan memberikan kesimpulan dari setiap pelajaran kita hari ini. Jadi penyelamatan oleh Yesus Kristus bertujuan mengembalikan manusia ke dalam rencana Allah, yaitu manusia hidup dalam kehendak dan berkat Allah. Allah juga bertujuan menyatakan kasih-Nya yang lebih besar dari apapun, bahwa kehinaan dosa manusia tidak dapat melunturkan sedikit pun kasih Allah yang dalam kepada manusia. Dan Allah menghendaki agar manusia mengalami kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya kelak. Kadang-kadang demikian pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian harus melihat sampai akhir untuk mendapatkan tugas yang harus dikerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.